Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luis Enje Enrique dengan NPM 2210106. Yang terhormat selaku Koordinator Asisten Laboratorium Sistem Informasi dan Keputusan, Kang Noval Arik Febrianto beserta jajarannya. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas besar praktikum simulasi sistem. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan tentang seputaran praktikum simulasi sistem. Oke, kita mulai saja dengan pertanyaan yang pertama. Apa sih simulasi sistem itu? Jadi, simulasi sistem ini adalah mempelajari atau bereksperimen terhadap sistem nyata dengan cara meniru ataupun memodelkannya. Dan menurut para ahli juga, simulasi sistem ini adalah tiruan sistem nyata yang dikerjakan secara manual ataupun komputer. Ada juga yang menyebutkan simulasi sistem adalah media sistem di mana komponen-komponennya direpresentasikan oleh proses-proses aritmatika dan logika. Jadi, yang dipelajari pada praktikum simulasi sistem ini terdapat 12 modul. Dan yang pertama itu adalah pengenalan dasar pemodelan sistem dan software arena. Dan yang kedua itu ada modul konsep dasar simulasi arena. Dan yang ketiga itu ada analisis input data simulasi. Dan modul keempat itu adalah pengambilan keputusan. Modul kelima perubahan atribut entity dan animasi status. Modul ke-6 read-write, modul ke-7 adalah pemasangan, pengelompokan dan pemisahan entity. Modul ke-8 itu adalah animasi model dan nilai statistik. Modul ke-9 itu ada pengurutan proses. Modul ke-10 ada verifikasi dan validasi. Modul ke-11 itu pendefinisian atribut entity menggunakan array. Dan modul terakhir yaitu modul ke-12 yaitu pemodelan mekanisme bulking. Pada modul pertama kita mempelajari sistem model, kita mempelajari activity diagram, elemen sistem, klasifikasi sistem, model, klasifikasi model, teori antrean, prioritas pelayanan antrean, terus ada software arena, definisi dari software arena itu tersendiri, dan pengenalan software arena. Pada modul 2 ini kita akan mempelajari konsep menggunakan software arena. Dan untuk pembuatan model simulasi sederhana diperlukan 3 modul, yaitu yang pertama itu ada modul create, yang dimana itu sebagai titik awal yang digunakan untuk kedatangan pelanggan. Yang kedua itu ada modul proses, yaitu langkah-langkah yang dimana biasanya digunakan untuk pelayanan. Dan yang ketiga itu ada modul dispose, yang dimana modul ini untuk titik akhir yang biasanya digunakan untuk kepulangan pelanggan. Pada modul ketiga ini terdapat teori dasar analisis input data, prosedur uji hipotesis kesesuaian distribusi, dan jenis-jenis data yang terdapat pada arena. Pada modul keempat ini terdapat 2 modul, yaitu modul decide untuk mengambil keputusan, baik juga digunakan berdasarkan proporsi atau peluang dan berdasarkan kondisi. Untuk tipenya juga modul decide ini memiliki 2 tipe, yaitu decide tipe Y by change dan Y by condition. Yang kedua itu ada modul record, yang dimana modul record itu untuk mengumpulkan data statistik dalam model simulasi. Modul kelima itu ada modul assign, yang dimana modul assign ini untuk mendefinisikan nilai baru ke dalam variabel, entity attribute, entity tipe, dan entity feature atau variabel lainnya. Terus ada juga contoh assign, mendefinisikan dan
mengubah atribut entity, animasi, statistik dalam sistem. Pada modul ini, modul ke-6 yaitu read write, yang dimana read write itu digunakan untuk membaca data dari file input dan menetapkan nilai ke dalam variabel, atribut, dan expression lainnya. Pada modul 7 ini yaitu ada modul match, yang dimana modul ini untuk mencocokkan atau memasangkan dua atau lebih entity yang berbeda jenis. Yang kedua itu juga ada modul batch, yang dimana memungkinkannya dilakukan pengelompokan entity dalam simulasi. Yang terakhir itu ada modul separate, yang dimana modul ini akan memisahkan entity yang sebelumnya dikelompokkan oleh batch. Pada modul 8 ini terdapat animasi, yang dimana animasi tersebut merupakan sekumpulan gambar yang diolah menjadi ilusi dari pergerakan dengan tujuan menampilkan suatu urutan gambar. Pada modul ini juga terdapat modul route, yang dimana digunakan untuk mentransfer entity ke station tertentu dan station selanjutnya. Dan yang selanjutnya itu ada modul station, yang dimana modul ini digunakan untuk memodelkan titik asal keberangkatan entity dan titik awal kedatangan entity. Pada modul ke-9 ini yaitu modul sequence, yang dimana digunakan untuk membuat urutan proses atau kejadian yang diatur dalam suatu pola tertentu. Untuk modul ke-10 ada verifikasi model. Verifikasi model merupakan menentukan proses model tersebut apakah beroperasi sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya ada validasi model, merupakan proses pencapaian di mana model tersebut itu benar dan dapat diterapkan di sistem nyata. Pada modul ke-11 ini terdapat assign array, yang biasanya digunakan untuk mengubah jenis entity yang memiliki waktu prosesnya yang berbeda-beda. Jadi assign ini penting untuk mendefinisikan waktu proses dari setiap jenis entitinya. Pada modul terakhir yaitu modul ke-12, yang dimana ada bulking, yaitu bulking merupakan mekanisme terjadinya suatu proses entity yang batal memasuki sistem. Sebagai contoh, ketika ada pelanggan atau customer yang ingin membeli mie di suatu tempat, dia melihat antrian yang panjang dan akhirnya dia tidak jadi membeli, padahal dia sudah memarkirkan motornya.